karena jiwa relawan kita, jiwa menolong kita, kita nggak surut gitu, untuk balik kanan. Betul, tapi kita betul. malah tertantang bahwa inilah fungsi kita. Betul, gitu kan. betul. Sobat PMI sekalian, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara, berdiskusi tentang kerelawanan dan dunia relawan. Di depan saya hari ini sudah ada seorang relawan yang sudah malang melintang dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan di berbagai macam daerah untuk membantu saudara-saudara kita yang memang dalam posisi terkena musibah. Bang Hendra, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya dengar nama Bang Hendra itu udah luar biasa nih dalam dunia kerelawanan, terutama kalau ada banyak musibah-musibah. Ini pasti nama Bang Hendra ini selalu menjadi orang yang selalu didorong untuk berada di garis terdepan dalam rangka melakukan kerja-kerja kemanusiaan di tempat-tempat yang terkena musibah. Nah, sudah berapa lama sih Bang Abang jadi seorang relawan? Jadi begini, saya itu awal mulanya itu kan jadi PMR ya. Ya, PMR. Itu PMR. Saya tertarik setelah melihat pelatih-pelatih dulu ya, pelatih maupun KSR. Kalau dulu itu kan namanya KSR. KSR itu kayaknya melihatnya tuh kekuatannya, jiwa korsannya itu kayaknya kita jadi melihatnya itu senang gitu. Awalnya seperti itu. Iya. Akhirnya adalah sebuah rekrutmen dulu. Iya. Saya diberitahukan sama pelatih saya, bagaimana mau nggak menjadi relawan PMI? Iya. Akhirnya saya mau gitu kan. Saya itu waktu itu pendidikan itu kan ada teori praktek ya. Teorinya itu sekitar sebulan saya waktu itu. Dan untuk outdoornya mungkin itu sangat fase yang berat tuh Bang ya. Fase yang berat. Iya. Dulu itu kan kayak semi militer ya. Iya. Semi militer. Jadi sampai saat ini pun semi militer itu melekat di kita. Jadi apabila terjadi bencana gitu ya, jadi kita itu merasakan bahwa kita sudah dilatih itu sangat bermanfaat gitu, sangat mengena dengan fisik kita. Iya, setelah Bang Hendra ini dibekali pengetahuan tentang kerelawanan, kemudian setelah itu Abang ditempa nih fisik dan mentalnya gitu ya. Betul. Untuk bagaimana benar-benar berhadapan dengan musibah yang nyata misalnya gitu kan, walaupun itu baru sekedar praktek-praktek di lapangan, agar Abang nih benar-benar punya bayangan bahwa saya sedang berada dalam sebuah musibah yang luar biasa gitu ya. Betul. Itu tahun berapa tuh Bang? Saya itu relawan itu tahun 99. Tahun 99. Iya, tapi dulu itu kan TSR itu harus berjenjang. KSR itu harus berjenjang. Jadi sebelum memasuki KSR itu harus TSR dulu. Jadi setelah saya menjadi alumni PMR, saya aktif di PMI tapi menjadi TSR, gitu, tenaga sukarela. Iya. Setelah itu baru boleh melewati fase KSR. KSR itu tahun 99. 99 ya? Iya. Berarti kalau dihitung dari tahun 99 sampai sekarang berarti udah hampir sekitar 20 tahunan ya Bang ya? Iya, 20 tahun. Berkecimpung di dunia kerelawanan ini ya? Betul. Nah terus dari pengalaman rentan waktu yang panjang itu udah kemana aja sih Bang? Sebenarnya Abang ini ditugaskan untuk kerja-kerja kemanusiaan gitu? Kalau ditugaskan, mungkin kalau saya yang banyak berkesan aja ya. Kalau saya rutin mungkin banyak. Iya. Mungkin secara kayak gempa bumi Bengkulu. Iya. Gempa bumi Bengkulu itu mungkin sedikit saya ceritakan. Iya. Saya perjalanan itu 2 hari. 2 hari ke Bengkulu. Iya. Darat tuh Bang ya? Laut, laut. Darat. Setelah nyampe Merak itu baru kita sampai laut kan. Betul. Nah, sesampai di lokasi itu kita malam. Dan malam pun kita di masih ada gempa susulan.
gempa susulan itu, tapi karena jiwa relawan kita, jiwa menolong kita nggak surut gitu, untuk balik kanan, tapi kita malah tertantang bahwa inilah fungsi kita gitu kan, seperti itu. Dan saya melihat banyak yang tidak tidur di rumah lagi kan, karena rasa ketakutan itu. Disitulah semakin terpupuknya jiwa kemanusiaan saya, ingin menolong seperti itu. Karena memang nampak betul di depan mata nyata bahwa mereka ini sangat membutuhkan tenaga, kemudian uluran tangan kita, mereka gitu ya. Betul. Nah, terus gini, apa sih Bang perjalanan Abang nih menjadi seorang relawan nih, terutama kalau sukanya mungkin ya relatif sih ya, tapi biasanya memang banyak dukanya ya. Seperti itu. Atau gimana menurut Abang? Sebenarnya dukanya itu juga sebuah kenikmatan. Oh iya. Dengan dukanya itu kita melihat orang senang aja, jadi kita yang kita tolong senang, kita pun ikut merasa bahagia lah, merasa sebuah kepuasan tersendiri gitu. Dan saya juga sewaktu pengalaman saya di dalam penyelaman juga ada. Jadi bagaimana cara menolong orang tenggelam. Nah, seperti di KM 53 langsung ada orang tenggelam di danau, itu alhamdulillah saya selalu terlibat seperti itu. Dan itu saya memang benar-benar diplot sewaktu itu untuk pencarian di dalam air. Seperti itu. Kita cuma ada 10 orang gitu. Nah, disitulah kita memang harus loyalitas kita itu memang tidak bisa dihargai dengan uang, gitu. Tidak terharga, tapi dengan menolong orang itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri, gitu. Nah, gini Bang, pernah kayaknya seingat saya tuh dulu ada sebuah musibah yang luar biasa ya di Aceh ya, yang meluluhlantahkan beberapa kota dan kabupaten, tsunami yang luar biasa pada waktu itu. Nah, Abang ada nggak waktu itu ditugaskan nggak tuh sampai ke sana? Jadi memang waktu itu belum jadi relawan? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Saya jadi relawan sudah. Tapi kesempatan saya itu belum ada ke sana waktu itu karena punya kesibukan di pekerjaan lain. Jadi saya hanya mengabdikan untuk menjadi logistik aja di sini. Mempersiapkan ya apa yang perlu dikirim ke sana gitu ya. Betul. Jadi kan ada barang bantuan yang datang ke PMI. Nah, itu kita yang ada di sini kita menjadi logistik seperti itu. Jadi misalkan kita memang tidak bisa harus ke lokasi, tapi beban kita juga masih ada. Keinginan kita masih mau menolong. Tetap kita di sini, tetap membantu, mungkin tidak terjun langsung, tapi bisa logistik di sini kita persiapkan seperti itu. Oke Bang, ini karena Abang sudah punya pengalaman cukup panjang nih di dunia kerelawanan, karena ada istilah tadi yang saya bilang, relawan itu tidak dibayar karena tidak ternilai, apapun yang dilakukan tidak nilai. Nah, yang ingin saya tanya sama Abang nih, di satu sisi apa yang Abang lakukan untuk manusia itu tidak, tanda kutip, ada bayaran gitu kan. Sedangkan di sisi lain, sebagai manusia biasa, Abang ini punya kebutuhan, apalagi pastinya kan punya keluarga. Nah, bagaimana tips Abang, ya kan, bagaimana cara Abang untuk tetap konsisten bahwa relawan ini tidak bicara tentang apa yang saya dapatkan, tapi saya berikan gitu loh. Kemudian apa yang Abang lakukan nih supaya tidak mengganggu nih, ya kan, tidak mengganggu kebutuhan Abang, tidak mengganggu kewajiban Abang untuk keluarga gitu kan, dan tetap konsisten menjadi seorang relawan tuh apa tuh Bang? Cara-caranya dan tips-tipsnya gitu. Jadi begini. Memang saya dari awal memang tidak melihat dari uang itu ya. Tapi seorang relawan juga sebenarnya harus mempunyai pekerjaan tetap. Nah, mungkin di dalam punya pekerjaan tetap itu, jadi kalau saya pribadi, jadi saya tidak mengharapkan yang ada diberikan oleh PMI. Jadi menurut saya, di samping kita menjadi relawan, jadi kita harus mempunyai pekerjaan, gitu, pekerjaan yang bisa menghidupi kita. Jadi kita tidak berharap lagi dari PMI, mungkin seperti itu Bang. Gitu ya tipsnya, paling tidak agar tetap kita konsisten gitu ya, menjaga loyalitas kita, menjaga militansi kita, tanpa harus berpikir apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan gitu ya. Karena begini Bang, logikanya kalau memang dia tidak punya pekerjaan, kebutuhannya nggak mungkin terpenuhi seperti itu. Makanya seorang relawan itu mungkin
punya pekerjaan, meskipun pekerjaan tetap atau wirausaha itu ya mungkin punya lah seperti itu. Yang penting bisa menghasilkan. Siap. Itu, Bang. Apa nih Bang, harapan Abang dah sebagai seorang relawan kepada PMI, karena PMI kan sebentar lagi usianya sudah 76 tahun. Relawan dan PMI ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Sampai ada istilah apalah artinya PMI tanpa relawan, itu kan. Nah, harapan Abang sebagai seorang relawan, apalagi sudah senior nih, hitungannya senior gitu kan. Apa sih harapan Abang terhadap PMI di usianya yang ke-76 tahun ini? Harapan untuk relawan ya Bang ya. Untuk relawan pertama, ya kan? Yang kedua nanti harapan Abang untuk PMI di usia ke-76. Kalau harapan saya untuk ke PMI-nya dulu ya. Ya, PMI. Harapan saya PMI itu menjadi garda terdepan. Ya, di setiap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu harapan saya. Dan lebih banyak lagi sosialisasi Bang. Ternyata begini, banyak PMI itu masyarakat taunya PMI itu donor darah. Nah, mungkin dengan sosialisasi itu bahwa PMI itu bukan donor darah saja, gitu. Jadi lebih bisa melekat lagi PMI itu ke masyarakat. Itu harapan saya untuk ke PMI. Nah, kalau untuk di relawannya, relawan ini kan dia memberikan tenaga, pikiran, ya mungkin waktu yang sangat luas gitu ya. Mungkin kedepannya bisa mungkin bisa dilihat lah, maksudnya diperhatikan lagi, lebih super diperhatikan lah, karena mereka itu sebagai ujung tombak yang tidak bisa kita lupakan, gitu. Meskipun mungkin dia sudah berumur, mungkin suatu-waktu kita bisa memberikan suatu penghargaan, gitu, yang mungkin kita bisa menjadikan dia itu sebuah relawan kehormatan, yang mungkin dia sudah senior, gitu kan. Mungkin itu pendapat saya. Jadi kita bisa menghargai juga, gitu Bang. Ada sebuah penghargaan dari PMI kepada mereka-mereka yang memang hampir separuh bahkan seluruh hidupnya mereka berikan untuk PMI, untuk kemanusiaan, gitu Bang. Terakhir Bang, pesan Abang buat seluruh relawan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jakarta Utara. Pesan saya buat relawan, kita harus semangat terus, maju terus untuk kemanusiaan. Jangan sampai kita bahwa eksistensi kita itu berkurang. Ada bencana, ada relawan. Disitulah letak jiwa korsa kita. Jadi tetap maju terus. Kita harus selalu bangga menjadi anggota relawan PMI. Tunjukkan kualitas kita. Jangan berhenti bergerak, ya kan? Karena sesuai dengan temanya PMI, bergerak bersama untuk sesama. Itulah semangat, spirit relawan menyambut 76 tahun PMI, gitu Bang ya? Oke, baik, terima kasih Bang atas bincang-bincang santainya. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini memberikan inspirasi untuk relawan-relawan yang menyaksikan bincang-bincang kita melalui YouTube, channel YouTube PMI Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada aksi-aksi kemanusiaan, kerja-kerja kemanusiaan yang pastinya mampu menginspirasi banyak orang lain. Oke, baik, sahabat PMI sekalian, kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu relawan senior yang ada di Jakarta Utara dengan segala macam pengalaman, suka, duka, dan harapannya. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan ini menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan bincang-bincang ini menjadi inspirasi buat seluruh relawan yang ada di Jakarta Utara. Pesan dari HUT PMI ke-76, bergerak bersama, ini menjadi spirit bersama kita. Demikian, assalamualaikum.